jump, run, somebody. I'm gonna be there in your head talking. Halo sahabat rebahan, kembali lagi bersama saya pada channel yang membahas tentang rangkuman film-film terbaik. Gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Saya tegaskan konten ini hanya tayangan yang berupa spoiler, dan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung pada link kolom deskripsi di bawah ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Room, film yang menceritakan kisah perjuangan hidup Jack dan ibunya di dalam sebuah ruang penyekapan. Film ini telah mengantarkan Brie Larson sebagai artis utama terbaik Oscar tahun 2016. Film dibuka dengan sebuah narasi pemeran utama yaitu Jack yang menceritakan awal kelahirannya. Jack mendeskripsikan dirinya bahwa sebelum dia lahir ibunya adalah zombie. Kemudian ia lahir melalui atap kaca satu-satunya di dalam sebuah ruangan. Satu-satunya ventilasi ruangan penghubung dunia luar. Dunia yang tidak pernah diketahui Jack. Kemudian Jack lahir begitu saja dari dalam perut gadis berusia 24 tahun yang telah disekap seorang pria. Dia adalah Joy, korban penculikan dan pemerkosaan, yang sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan. Ini mereka merupakan tawanan dari pria yang mereka sebut sebagai Olnik, ayah biologis dari Jack. Anak berusia 5 tahun ini tumbuh menjadi anak yang cerdas. Joy telah mengajarinya banyak hal dari keterbatasan dunianya ini. Ia mengenalkan dunia pada Jack dengan mengenalkan nama-nama benda yang hanya dapat dijangkau mata kecilnya, mengajarkan Jack membersihkan giginya. Joy juga bersama Jack selalu berolahraga rutin. Agar dia tidak banyak bertanya dunia luar, Joy selama ini menjelaskan bahwa dunia luar sudah dikuasai alien, sehingga di luar sangat berbahaya. Meski begitu, di saat-saat tertentu Joy mengajak Jack menantang para alien datang. Maksud Joy adalah agar ada tetangga sekitar mendengar sehingga mereka dapat terbebaskan. Mereka tinggal di sebuah ruangan sempit yang disediakan oleh Olnik. Mereka tidak pernah keluar ruangan. Dunia yang diketahui Jack hanya sebatas ukuran kamar yang juga dijadikan sebagai tempat tidur, memasak, makan, belajar, mandi, dan bermain. Manusia yang Jack kenal hanya ibunya dan Olnik, lelaki misterius baginya, yang beberapa hari sekali datang membawakan jatah makanan untuk mereka. Pagi ini Joy membuatkan roti ulang tahun kelima untuk Jack dari menyisihkan jatah makanan yang mereka dapat dari Olnik. Namun Jack tetap marah kepada Joy karena tak ada lilin di atas kuenya. Jack ingin meniup lilin seperti yang selalu dilihatnya di televisi. Permintaan sederhana itu tidak bisa dipenuhi Joy sehingga dia merasa sedih. Dengan kesedihannya Joy menjanjikan lilin pada ulang tahun ke-6-nya nanti. Malam ini Olnik kembali datang. Setiap Olnik datang, Jack harus bersembunyi di dalam lemari. Jack harus berdiam sampai Joy memindahkan ke sisinya setelah Olnik pergi. Pada suatu hari Jack melihat tikus masuk ke dalam ruangannya. Dia sangat terkejut melihat hewan yang sebelumnya hanya ia lihat di dalam televisi. Jack mulai terkagum. Ia mendekat dan membagi makanan dan kuenya. Namun Joy bangun dan melemparkan benda ke arah tikus. Hewan kecil itu lenyap. Hal ini membuat Jack sangat marah dengan ibunya. Perdebatan kembali pecah di antara mereka. Jack mulai memastikan hal-hal yang dianggapnya nyata dan khayalnya, termasuk tikus tadi baginya adalah nyata. Kemudian anjing peliharaannya yang ada di dalam gambar juga nyata. Hal ini membuat Joy marah dan meyakinkan kepada Jack bahwa anjing itu hanyalah khayalannya saja. Kemudian hari berikutnya Olnik datang memberikan kado untuk Jack, bersamaan pemberian belanja bulanan untuk kebutuhan Joy dan anaknya. Saat Joy sedang memeriksa jatah belanja kebutuhannya, dia tidak menemukan vitamin untuk Jack ada di dalamnya. Ternyata Olnik sedang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya karena sudah 6 bulan ini ia ter-PHK. Dia mendebatnya hingga Olnik mulai terganggu emosinya. Di tengah kemarahan, Olnik tersadar dengan sesuatu di dalam almari yang sedang memperhatikannya. Dia langsung menghentikan secepatnya dengan mengajak Olnik untuk tidur bersama. Setiap kali Olnik datang, dia harus bersembunyi di dalam lemari. Anak kecil berambut panjang itu harus diam sampai pagi di sana. Dia tidak mengerti mengapa harus seperti itu. Mengapa laki-laki yang sering datang pada malam-malam itu, Olnik terlihat nyata tetapi tidak nyata. Hingga pada malam ini Jack memutuskan untuk bangun dan mendekati ibunya dan Olnik yang sedang tertidur. Dia sungguh penasaran seperti apa Olnik. Sialnya Olnik dan Joy terbangun. Joy dengan cepat menyelamatkan Jack dari tangan Olnik. Jack berlari sangat cepat masuk ke dalam almari. Olnik mencekik leher Joy. Kemudian ia pergi meninggalkan keduanya dengan ancaman akan pukul Jack jika ia melihatnya lagi. Dan setelah kejadian itu Joy terlihat lebih banyak merenung dan menangis diam-diam. Hingga suatu pagi Jack memanggil ibunya. Ia mengatakan pada ibunya bahwa ia telah berubah menjadi naga. Asap terus keluar dari kepulan nafas yang keluar dari mulut Jack.
Joy tersadar bahwa Old Nick telah memutuskan saluran listrik ke dalam ruangan ini. Cuaca dingin mulai masuk ke dalamnya. Joy tak dapat lagi membiarkan keadaan seperti ini merenggut kehidupan mereka. Joy mulai mengumpulkan keberaniannya untuk menyusun rencana agar mereka dapat terbebas dari penyekapan ini. Joy memulainya dari Jack. Dia sedang mencoba menerangkan kenyataan yang sedang mereka alami, mencoba mengenalkan dunia pada Jack dengan versi realnya. Namun usia Jack masih 5 tahun. Hal ini sangat membingungkan bagi Jack. Tiba-tiba Joy mengubah semua ceritanya. Dongeng Joy menjadi tidak asik lagi bagi Jack. Banyak cerita yang dibalik. Kali ini bagi Jack, ibunya sedang menjadi pembohong. Dulu Joy bilang bahwa orang-orang yang berada di dalam TV hanyalah gambar yang tidak nyata. Laba-laba nyata karena ada di dalam ruangan, tetapi anjing hanya sebuah gambar. Semua yang Joy katakan tentang dunia terasa membingungkan bagi Jack. Jack tetap meyakinkan kepada ibunya bahwa yang ia dengar semuanya adalah kebohongan. Saking bingungnya untuk menjelaskan, Joy menceritakan kenapa mereka tersekap di dalam ruangan ini. Oli telah menculik Joy dan menyekapnya di gudang ini. Kemudian muncullah Jack. Jack sepertinya semakin bingung dan ketakutan. Dia meminta ibunya untuk menceritakan hal lainnya dengan marah. Hari berikutnya Joy terdiam. Jack menyibukkan dirinya dengan banyak hal. Otak cerdasnya sedang berputar mengolah semua ucapan ibunya. Ia mulai kembali membicarakan benda-benda yang ada dalam ruangan yang ia kenal. Jack merusak hadiah ulang tahun dari Old Nick, kemudian ia menghabiskan hari itu tanpa Joy. Tibalah keesokan harinya, Jack mulai menanyakan hal-hal yang nyata di acara televisi. Sepertinya ia mulai memahami ucapan ibunya. Joy mendekati anaknya dengan perasaan lega. Kemudian Joy mengatakan pada Jack untuk keluar dari ruangan ini. Karena Joy paham betul Old Nick akan terus menyekap mereka di ruangan ini dengan pintu yang terkunci, dan sangatlah mustahil bagi Joy untuk mengetahui kode sandinya. Rencana pertamanya, Joy meminta Jack untuk berpura-pura sakit. Hal ini membuat Jack ketakutan dan meminta sang ibu untuk menunda rencananya besok malam. Joy terus memaksanya harus malam ini. Dengan ketakutannya, Jack mengikuti saran ibunya. Dengan berbagai cara, Joy membuat badan Jack terasa panas. Kemudian ia sengaja memuntahkan sesuatu dari dalam mulutnya untuk ditempelkan pada bagian Jack, agar Old Nick percaya dan lekas membawa Jack ke rumah sakit. Itu terbuka, petanda Old Nick datang. Joy meminta agar Old Nick cepat membawa Jack ke rumah sakit karena sedang sekarat. Joy meluapkan rasa marahnya kepada Old Nick. Hal ini karena pemadaman listrik kemarin. Old Nick langsung memeriksa tubuh Jack dan berlalu pergi. Ia menolak membawa Jack ke rumah sakit. Old Nick hanya akan mencari obat pereda demam untuknya. Mengetahui rencana malam ini gagal, Joy menangis, memeluk Jack dan minta maaf padanya. Keesokannya Joy mengeluarkan sebuah gigi dari mulut dan memberikannya pada Jack. Kemudian Joy meminta Jack untuk melanjutkan rencana keduanya. Kali ini Joy meminta Jack agar berpura-pura mati. Jack memohon kepada ibunya untuk menunda rencananya saat ia sudah berusia 6 tahun saja. Joy kembali memaksanya, tak peduli mereka harus kembali berdebat. Pada akhirnya Jack berlatih menggulungkan badan ke karpet dan harus bisa keluar dari tukar sendiri. Jack patuh meski tidak mengerti. Truk, berguling keluar, melompat, berlari. 5 kata yang harus dihafal Jack berkali-kali. Ketika hari yang ditentukan tiba, Jack harus berpura-pura kaku di dalam gulungan tikar agar dia nggak mati. Old Nickmu datang. Dia meluapkan emosinya kepadanya, menangis sejadinya dan menuduh Old Nick telah membunuh Jack. Dia meminta agar Old Nick cepat menguburkan Jack di tempat yang banyak pepohonannya. Dia meminta agar Old Nick berjanji untuk tidak membuka dan menatap mayat Jack dengan tatapan kebenciannya. Old Nick panik. Dia menuruti semua apa yang diminta Joy. Dengan segera Old Nick membawa Jack yang terbungkus tikar ke mobilnya. Petualangan Jack dimulai. Saat keluar ruangan, Jack mulai disapa dengan sinar matahari. Dunia yang sangat luas selamat-selamat menyapanya. Dia terus menghafalkan pesan ibunya, berguling keluar, melompat, dan berlari. Saja terbebas dari gulungan tikarnya, matanya terbelalak melihat langit-langit dan pepohonan di sepanjang jalan. Jack yang tidak pernah keluar ruangan sejak lahir menjadi silau ketika melakukan apa yang dilatih di atas truk. Old Nick tersadar saat mendengar benturan di belakang. Jack langsung turun dari truk. Old Nick berhasil menangkapnya. Namun karena ada pejalan kaki dan Jack terus berteriak meminta pertolongan, membuat Old Nick meninggalkan Jack di jalan. Jack anak yang cerdas. Saat Jack sudah berpindah tangan ke polisi, saat diwawancara meski bingung, ia berusaha menjawab semua yang ditanyakannya. Beberapa kali Jack mengatakan tentang rencana ibunya, berguling ketika truk berbelok. Dari keterangan tersebut, polisi memahami ucapan Jack dan berhasil mencari rumah Old Nick dan membebaskan Joy dari sandraan Old Nick selama 6 tahun. Keluar dari room, Jack menghadapi bahaya lebih besar. Karena 5 tahun tidak pernah menghirup udara di luar,
Jack rentan terkena virus. Joy juga berubah menjadi gadis aneh. Dia terlihat bahagia sebentar, setelah itu malah menjadi sedih, bahkan melukai dirinya sendiri. Jack harus tinggal bersama neneknya karena Joy di rumah sakit setelah gagal bunuh diri. Suatu hari Jack meminta nenek memotong rambutnya agar bisa diberikan kepada ibunya. Karena bagi Jack, ibunya sedang butuh kekuatan super dari rambut Jack. Dia tidak butuh kekuatan ekstra lagi, karena sekarang ia sudah bahagia dan sehat. Banyak hal yang sudah dapat diperbuat oleh Jack, termasuk bermain mainan anak seumurnya. Jack juga sudah memiliki teman bermainnya. Kemudian ia juga memiliki nenek dan kakek yang sangat memperhatikannya. Apalagi dia sudah memiliki anjing yang sangat dia idamkan. Jack dan ibunya telah lama berpisah. Pada suatu hari saat dia sedang bermain, ia melihat ibunya. Ia berlari memeluknya. Jack mengungkapkan kerinduannya. Jack meminta ibunya untuk tidak menghilang lagi, karena ia adalah ibu bagi Jack. Joy tersenyum menatap Jack. Esokan harinya Jack meminta ibunya untuk melihat gudang yang dulu mereka tinggali. Sampai di sana Jack merasa tempat itu telah menyusut. Tidak lagi seluas dulu. Beberapa barang di sana telah diambil polisi untuk dijadikan barang bukti. Jack melangkah ke dalam dan mengucapkan selamat tinggal pada barang-barangnya. Kemudian mereka pergi meninggalkan kamar yang selama ini menyekap mereka. Kemudian film pun berakhir. Baiklah sahabat cerita film, sampai bertemu di konten berikutnya. Insya Allah masih ada tayang-tayangan yang gak kalah seru. Apabila masih ada kekurangan dalam penayangan, silahkan meninggalkan komentar. Terima kasih saya ucapkan untuk semua yang telah menikmati channel ini. Dan bye-bye.